Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Lailatul Zahroh dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampuh yaitu Nyai Dr. Nailun Najah MTHI. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Daulah Bani Umayyah dan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Sebelum saya menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Bani Umayyah dan Abbasiyah, saya akan menjelaskan dulu tentang perekonomian. Perekonomian adalah salah satu unsur terpenting dalam memperlancar proses pembangunan suatu negara, sebab merosotnya suatu negara akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang akan terjadi. Pertama, saya akan menjelaskan tradisi dan praktek ekonomi pada masa Daulah Umayyah. Brockhelman menegaskan pada tahun 693 Khalifah Abdul Malik secara bulat menetapkan untuk mencetak mata uang sendiri. Sementara itu, Hajjaj pada tahun berikutnya juga mencetak mata uang sendiri. Akibatnya, masyarakat Arab sudah mulai mengenal sistem perhitungan. Ide ini dikeluarkan di Yaman, Syria, dan Irak. Sebelum diberlakukannya kebijakan ini, mata uang yang beredar sebagai alat tukar adalah mata uang Roma dan mata uang Persia, yaitu dirham dan dinar. Sehingga dapat dikatakan secara implisit, kebijaksanaan khalifah memiliki unsur-unsur esensial dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan umat Islam pada wilayah yang luas. Sebab adanya persatuan dan kesatuan wilayah yang luas tersebut akan menciptakan stabilitas keamanan yang terjamin. Dengan adanya stabilitas keamanan yang terjamin, maka lalu lintas perdagangan akan berjalan dengan lancar. Yang saya jelaskan barusan adalah pada masa pemerintahan Abdul Malik. Dan pada masa pemerintahan Abdul Malik juga membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Realisasinya dapat kita lihat dari hasil penerimaan pajak. Di wilayah Syam saja tercatat 1.730 dinar emas setahun. Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintahan Abdul Aziz. Keadaan perekonomian pada masa itu naik. Pada masa itu pemerintahannya telah naik ke taraf yang sangat menakjubkan. Juga pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, pada pemerintahannya dia juga mendirikan berbagai fasilitas, menertibkan angkatan perang, mencetak mata uang, dan mengembangkan jabatan kadi atau bisa disebut hakim sebagai jabatan profesional. Karena selama masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kembali ajaran Islam yang utuh menyeluruh. Ketika diangkat menjadi Khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan harta dirinya dan keluarganya kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Dalam rangka ini pula, ia menjaga hubungan baik dengan oposisi dan memberikan hak kebebasan beribadah kepada agama lain. Ia juga mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan para musafir, dan menyantuni fakir miskin. Sedangkan dalam bidang pertanian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melarang penjual tanah garapan agar tidak ada penguasa lahan. Lebih jauh lagi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak
secara sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Dan juga tidak hanya itu, dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mengeluarkan kebijakan pembukaan jalur perdagangan bebas baik di darat maupun di udara sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Setelah masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tersebut, Bani Umayyah berada di tangan pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, di mana pada masa ini kekacauan dalam kehidupan masyarakat terulang kembali, mulai muncul kembali. Akibatnya muncul konfrontasi antara pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Kerusuhan tersebut terus berlanjut hingga semakin memperkuat oposisi dan sebaliknya memperlemah posisi sang khalifah. Akhirnya pihak oposisi berhasil menumbangkan Daulah Umayyah. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tradisi dan praktek ekonomi Daulah Abbasiyah. Bani Abbasiyah meraih tampuk kekuasaan Islam setelah berhasil menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah pada tahun 750 Hijriah. Para pendiri dinasti ini adalah keturunan Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, sehingga khilafah tersebut dinamakan sebagai Khilafah Abbasiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dari tahun 132 sampai 136 Hijriah. Pada masa Bani Daulah Abbasiyah, pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Dalam kurun waktu 5 tahun abad, Bani Abbasiyah berkuasa. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dan kemudian Ahmad Salibi membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 3 periode. Yang periode pertama berlangsung dari tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Dan periode yang kedua berlangsung dari tahun 232 Hijriah sampai 590 Hijriah. Dan periode yang ketiga berlangsung dari tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Di antara periode pemerintahan tersebut, dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasan dari periode pertama, di mana periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Karena Abdullah Al-Saffah hanya memerintahkan dalam waktu yang singkat pembina yang sesungguhnya, dan Daulah Abbasiyah adalah Abu Ja'far Al-Mansur dari tahun 136 sampai 148 Hijriah. Pada pemerintahan Khalifah Al-Mansur lebih banyak melakukan konsolidasi dan penertiban administrasi birokrasi. Pusat pemerintahan yang pada mulanya berada di Hashimiyah dipindahkan ke Baghdad yang baru saja dibangunnya. Dalam bidang pemerintahan, ia mengangkat seorang wazir sebagai koordinator departemen. Pada awal pemerintahan Khalifah Al-Mansur, perbendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada, karena sebelumnya pada pemerintahan Al-Saffah banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara demi mengukuhkan kedudukannya sebagai penguasa. Kemudian keberhasilan Khalifah Al-Mansur dalam meletakkan dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah memudahkan usaha para khalifah berikutnya untuk lebih fokus terhadap permasalahan ekonomi dan keuangan negara, sehingga peningkatan dan pengembangan taraf hidup rakyat dapat dijamin. Dan pada masa pemerintahan Al-Mahdi menjadi khalifah, keadaan negara telah stabil. Ia banyak menerapkan kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak, seperti pembangunan tempat-tempat persinggahan para musafir haji. Pada masa pemerintahan Al-Mahdi, perekonomian negara mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan
hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Di samping itu, jalur transit perdagangan antara timur dan barat juga menghasilkan kekayaan. Dalam hal ini, Basrah menjadi pelabuhan yang penting. Sementara itu, untuk meningkatkan sektor perdagangan, pemerintahan membuat sumur-sumur, membangun tempat-tempat peristirahatan para khalifah dagang, dan mendirikan berbagai armada dagang, serta menjaga keamanan pelabuhan dan pantai. Ketika tampuk pemerintahan dikuasai Khalifah Harun al-Rasyid, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya karena pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid juga sangat memperhatikan masalah perpajakan. Ia menunjuk Qadi Abu Yusuf untuk menyusun sebuah kitab pedoman mengenai keuangan secara syariah. Untuk itu, Imam Abu Yusuf menyusun kitab yang diberi judul Kitab Al-Haraj. Penulisan Kitab Al-Haraj Abu Yusuf didasarkan perintah dan pertanyaan Khalifah Harun al-Rasyid mengenai berbagai persoalan pajak. Sepeninggalan Harun al-Rasyid, tampuk pemerintahan Daulah Abbasiyah diserahkan kepada Khalifah Al-Ma'mun dari tahun 198 sampai 218 Hijriah. Khalifah Al-Ma'mun adalah pribadi yang sangat mencintai ilmu, dan hal ini sangat mempengaruhi berbagai kebijakannya. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Al-Ma'mun memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dan tidak hanya itu, Khalifah Al-Ma'mun juga mendirikan sekolah-sekolah, dan yang termasyhur adalah Baitul Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan dilengkapi perpustakaan yang besar. Pada masa tersebut, Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dari gambaran di atas terlihat bahwa dinasti Bani Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam, termasuk kehidupan perekonomian, daripada perluasan wilayah. Setelah melewati periode ini, Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran dan akhirnya dihancurkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Kesimpulan dari presentasi saya adalah perkembangan ekonomi Islam pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah merupakan sebuah catatan sejarah yang dapat diambil pelajarannya. Sebuah sistem yang kuat tentunya didukung pula oleh elemen lainnya, sehingga sebuah sistem itu dapat berjalan dengan baik, terutama oleh penguasanya. Masa Khalifah Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun. Pemikiran ekonomi Islam Bani Umayyah banyak dibentuk berdasarkan ijtihad para fuqaha dan ulama. Sebagai konsekuensi, semakin jauh rentang waktu antara zaman kehidupan Rasulullah dan masa pemerintahan tersebut. Sedangkan Khalifah Abbasiyah, kekuasaannya berlangsung rentang waktu yang panjang selama dinasti Bani Abbasiyah berkuasa, di mana pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.